videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 4 tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtemanya adalah subtema 2, di sini adalah manfaat energi di pembelajaran 2 dan di halaman 59. Nah adik-adik, alangkah lebih baiknya sebelum kalian menonton video kakak kali ini, kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 2 ini secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan antara jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Nah langsung saja ya, kakak akan membahas materi soal beserta jawabannya di pembelajaran 2 ini. Di sini ada energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Nah, di sini ada Ayu mengamati mengapa harus menghemat kertas. Nah, kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu lem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Amati di sekitarmu, tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Nah, manfaat kertas dalam kehidupanmu sehari-hari adalah untuk menulis. Selain itu, kertas merupakan bahan dasar dalam mencetak buku, koran, majalah yang bisa kita baca. Selain itu, kertas yang sudah tidak bisa digunakan bisa dijadikan pembungkus sesuatu. Biasanya hal ini dapat ditemukan di tukang sayur. Nah lanjut ya, di halaman selanjutnya yaitu di halaman 60. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari ibu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Dan jelaskan alasannya. Nah, saya tidak setuju dengan cara Budi dalam menggunakan kertas tersebut, dikarenakan ia boros dalam penggunaan kertas. Membuang-buang kertas adalah tindakan yang boros. Ia tidak bisa menggunakan kertas dengan baik, menambah potensi sampah di lingkungannya. Nah, lanjut ya, di sini mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas, yaitu setiap produksi kertas memerlukan bahan kimia, air, dan energi dalam jumlah besar dan tentu saja bahan baku yang pada umumnya berasal dari kayu. Untuk itu, penggunaan kertas harus sehemat mungkin karena sumber daya untuk membuat kertas terbatas. Lanjut ya, di sini di halaman 61 itu ada tuliskan beberapa cara untuk menghemat kertas. Yang pertama adalah tidak dengan membuang kertas. Pikirkan kembali kemungkinan kertas tersebut digunakan untuk hal-hal lainnya. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan kertas, yaitu menggunakan semua bagian sisi kertas seperti saat mencetak, gunakan kedua sisi kertas. Yang ketiga, mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk dapat diolah atau didaur ulang lagi. Yang keempat, koran, majalah, atau kalender bekas dapat digunakan untuk membungkus. Yang kelima, ketika akan mencetak suatu dokumen, cobalah pertimbangkan prioritas dan kebutuhannya. Jika dokumen tersebut perlu dicetak, gunakan kedua sisi kertas. Yang keenam, menggunakan kertas hanya saat-saat dibutuhkan saja. Nah, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Nah, tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Penggunaan kertas yang boros mengakibatkan pemborosan sumber daya alam. Sebaiknya ketika kita menggunakan kertas, kita gunakanlah dengan bijak. Misalnya saat menulis, gunakanlah kedua sisi kertas sehingga dapat menghemat kertas. Dengan menggunakan kertas sesuai kebutuhan, kewajiban kita untuk melestarikan sumber daya alam sudah dilaksanakan. Selain itu, kita juga memperoleh hak, yaitu menggunakan kertas tersebut. Lanjut di halaman 62 di sini, sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang.
Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kitalah untuk menghemat kertas. Nah, di sini ada Ayu mencoba ya. Salah satu cara lain menghemat kertas adalah menggunakan kertas bekas untuk menjadi media belajar. Nah, sekarang kamu akan menggunakan selembar kertas bekas yang digunakan sebagai media belajar pada materi pecahan. Ikuti instruksi berikut. Ambil selembar kertas bekas, potong memanjang menjadi 12 bagian sama besar. Susunlah ke bawah 12 potongan kertas tersebut di atas meja. Tuliskan angka 1 pada bagian potongan pertama, lipat potongan kedua menjadi 2 sama besar, tuliskan angka setengah, lipat potongan ketiga menjadi 3 sama besar, yaitu tuliskan angka 1/3, lipat potongan keempat menjadi 4 sama besar, tuliskan angka 1/4, demikian seterusnya hingga potongan kertas ke-12. Kamu akan menghasilkan potongan kertas seperti berikut. Nah, seperti berikut ini ya, ini satunya nanti dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti akan membentuk seperti ini ya. Nah, tuliskan nilai yang sama panjang dengan 1, yaitu yang sama panjang dengan 1 itu adalah 2/2. Perhatikan pecahan setengah. Pecahan setengah apa yang sama panjang dengan setengah, yaitu 1/2 itu sama dengan 1/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 itu adalah 2/4. Ini sama juga dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 itu 3/6. Sama juga dengan 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 itu sama dengan, di sini adalah jawabannya 4/8. Kalau ini jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 5/10. Kalau ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6/12. Seperti itu ya. Di sini kakak tidak menuliskan, tapi tadi kakak sudah menyebutkannya ya. Lanjut di halaman 64, pecahan yang panjangnya sama tadi juga bisa disebutkan pecahan senilai. Pecahan senilai untuk setengah, 1/4 dan 1/4 sama dengan 2/4, atau 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Temukan pecahan yang senilai dengan 1/4. Untuk yang senilai 1/4 itu adalah 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, dan 6/24. Lanjut ya, di sini pecahan yang senilai dengan 1/3 itu adalah 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, dan 6/18. Lanjut di halaman 65, tulislah hasil temuanmu pada tabel berikut ini. Nah, ini kan setengah ya, 1/2 itu sama dengan 1/2 itu sama dengan 2/4, 1/2 sama dengan 3/6, 1/2 sama dengan 4/8, 1/2 sama dengan 5/10, dan 1/2 sama dengan 6/12. Untuk 1/3 itu sama dengan 2/6, 1/3 sama dengan 3/9, 1/3 sama dengan 4/12. Untuk 1/4 sama dengan 2/8, 1/4 sama dengan 3/12. Nah, perhatikan tiap-tiap kesamaan, misalkan 1/2 sama dengan 2/4 atau 1/3 sama dengan 2/6. Bagaimana hubungannya antara pembilang dan penyebut pada pecahan senilai, yaitu 1/2 itu adalah 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Untuk pecahan 1/2, penyebut sama dengan pembilang dikali 2. Untuk pecahannya sama dengan 1/3, penyebut sama dengan pembilang dikali 3. Untuk pecahannya 1/4, penyebut sama dengan pembilang dikali 4. Terus untuk menemukan pecahan senilai, kamu bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Apakah bilangan bulat untuk pembagi dan pengalih pada pecahan senilai bisa bilangan 0? Tidak bisa ya, karena semua bilangan pecahan jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Terus di sini ada 1/2 sama dengan 1 kali 0, 2 kali 0, 2/4 sama dengan 2 dikali 0, 4 dikali 0 ya. Apa kesimpulanmu? Bilangan pecahan tidak bisa dikalikan 0, karena semua bilangan dikalikan 0 itu jawabannya adalah 0. Lanjut di halaman 66, di sini kerjakan latihan berikut. Carilah pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. 3/8 itu 3/8 sama dengan dikali 2 dikali 2 sama dengan 6/16. Terus 3/8 dikali 3/3 sama dengan 9/24. Terus sama dengan 3/8 dikali 4/4 itu sama dengan 12/32. Untuk 4/5 yaitu maaf ya, ini adalah 4/5, ini adalah 5.
Nah, 4/5 dikali 2/2 itu sama dengan 8/10. 4/5 dikali 3/3 itu sama dengan 12/15. 4/5 dikali 4/4 itu sama dengan 16/20. 2/3. 2/3 dikali 2/2 sama dengan 4/6. 2/3 dikali 3/3 sama dengan 6/9. 2/3 dikali 4/4 itu sama dengan 8/12. Temukan bilangan yang belum diketahui, yaitu 3/4 sama dengan titik-titik 24. Nah, 24 dibagi 4 itu sama dengan 6. 3 dikalikan 6 itu per 24 sama dengan 18/24. Jadi isinya di sini 18 ya. Untuk yang kedua ini adalah 3/5 sama dengan 9 per titik-titik. Jadi 9 dibagi 3 itu kan 3. 9 di per 5 dikalikan 3 itu sama dengan 9/15. Jadi jawabannya ini adalah 15. Terus 2 per 4 sama dengan titik-titik dikali 12. Kalau 12 dibagi 3 itu 12 dibagi 4 itu 3. Jadi 2 dikalikan 3 ini adalah 6. Nah, ini adalah jawabannya 6 ya. 6/12. Seperti ini. Soalnya 6 bagi 2 bagi 3 itu 2, 12 bagi 3 itu 4 ya, betul. Lanjut di nomor 3, pohon pecahan senilai temukan dan warnai pecahan senilai. Warna biru untuk pecahan yang senilai dengan 1/2. Kakak ulangi ya, yang A itu warna biru untuk pecahan yang senilai dengan setengah itu di sini kakak tuliskan, dan di sini tidak kakak warnai ya, tapi kakak tuliskan. Kalian nanti bisa mewarnai sendiri sesuai yang di sini, yaitu 3/6, 1/2, 2/4, 5/10, dan 6/12. Untuk yang B, warna hijau untuk pecahan yang senilai dengan 1/3 adalah 3/9. Yang C, warna kuning untuk pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah 3/12, 1/4, 2/8, dan 4/16. Terus warna merah muda untuk pecahan yang senilai dengan 1/5, yaitu 3/15, 1/5, dan 6/30. Untuk yang E, warna jingga untuk pecahan yang senilai dengan 1/6 adalah 1/6, 2/12, dan 4/24. 4/24 ya. Nah, kalian nanti bisa mencari sendiri angkanya di sini dan bisa kalian warnai. Nah, ternyata kertas bekas juga bisa dimanfaatkan untuk belajar ya. Ingat, hemat kertas setiap hari ya. Manfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Hal yang kita lakukan itu adalah wujud cinta Indonesia. Jadikan Indonesia kita negeri yang ramah lingkungan. Lanjut, di sini ada Ayo Bernyanyi. Sekarang saatnya kamu berlatih dengan teman-temanmu untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo sedang. Tambahkan dengan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Bernyanyilah dalam kelompok, mintalah pendapat temanmu apakah saat kamu bernyanyi sudah sesuai tinggi rendah nada, apakah sudah sesuai tempo. Mintalah temanmu menuliskan pendapatnya di kolom berikut. Nah, ini bisa nanti kalian menuliskannya sesuai dengan pendapat teman kalian ya. Nah, di sini ada Ayo Renungkan. Nah, kakak ulangin ya, di sini ada Ayo Renungkan. Apakah yang kamu pelajari hari ini? Yaitu penggunaan kertas yang bijak dan pecahan. Nah, sudah kan kamu menghemat penggunaan kertas? Yaitu sudah ya. Terus kerjasama dengan orang tua. Yang terakhir adalah sampaikan kepada orang tuamu pentingnya menghemat kertas. Diskusikan apakah di keluargamu sudah menghemat kertas. Nah, nanti kalian bisa mendiskusikan dengan orang tua kalian. Nah, cukup sampai di sini ya video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menjawab materi, menyampaikan materi, menjawab soal dan jawaban yang telah kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.